Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nia Syahidah Quratain dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Gizi, Kampus Universitas Esanggul, Kampus Bekasi, dengan NIM 2023 0302 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme asam amino dari mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro. Yang pertama ada pengertian asam amino. Asam amino merupakan unit penyusun protein yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis. Asam amino terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, asam amino esensial, tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh melalui makanan. Yang kedua, ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dari metabolit lain. Nah, selanjutnya ada nih fungsi utama dari asam amino. Yang pertama ada sintesis protein untuk membangun jaringan tubuh. Yang kedua, sumber energi alternatif saat cadangan glukosa dan lemak tidak mencukupi. Yang ketiga, ada prekursor molekul biologis seperti neutro, neurotransmitter, hormon, dan enzim. Selanjutnya, ada proses pencernaan asam amino. Kalian pasti bertanya-tanya kan, proses pencernaan asam amino ada di mana aja sih? Sini aku jelasin ya. Yang pertama, pencernaan protein asam amino berlangsung melalui tahapan. Yang pertama ada lambung. Enzim pepsin yang diaktifkan oleh asam klorida atau HCl memecah protein kompleks menjadi polipeptida. Yang kedua, di usus halus. Enzim pankreas seperti simotripsin dan karboksilase menguraikan polipeptida menjadi dipeptida, tripeptida, dan asam amino bebas. Selanjutnya ada enzim brush border. Enzim seperti aminopeptidase memecah dipeptida dan tripeptida menjadi asam amino bebas yang siap diserap. Selanjutnya ada penyerapan asam amino. Nah, setelah 3 proses tadi, itu masih ada proses lagi loh teman-teman, yaitu setelah proses pencernaan selesai, penyerapan terjadi di usus halus, jejunum, dan ileum. Setelah proses pencernaan selesai, penyerapan terjadi di usus halus. Transport aktif memanfaatkan transport protein yang tergantung pada ion natrium atau sodium. Selanjutnya ada difusi, yaitu mekanisme pasif untuk beberapa jenis asam amino. Setelah diserap, asam amino memasuki aliran darah melalui vena porta dan dikirim ke hati untuk metabolisme awal. Selanjutnya, ada sirkulasi dan distribusi. Hati yang berfungsi sebagai pusat regulasi metabolisme asam amino. Pertama, menyimpan asam amino untuk kebutuhan mendesak. Kedua, melepaskan asam amino ke sirkulasi untuk digunakan oleh organ lain seperti otot dan otak. Yang ketiga, mengarahkan kelebihan asam amino untuk degradasi atau penyimpanan energi. Selanjutnya ada utilisasi asam amino. Asam amino memiliki banyak banget jalur metabolisme seperti sintesis protein, digunakan untuk membangun protein struktural, misalnya kolagen atau fungsional, enzim, dan hormon. Yang kedua ada energi. Melalui deaminasi, asam amino digunakan untuk gluconeogenesis, yaitu produksi glukosa dari asam amino glukogenik. Selanjutnya ada ketogenesis, produksi keton dari asam amino ketogenik.
Selanjutnya ada molekul fungsional. Neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Hormon seperti tiroksin atau T4 dan epinefrin. Selanjutnya ada protein turnover. Protein turnover adalah proses sintesis dan degradasi protein yang terus berlangsung. Degradasi, kalian pasti bertanya-tanya kan, degradasi protein itu apa? Degradasi adalah protein tua dipecah menjadi asam amino. Sintesis adalah asam amino yang digunakan kembali untuk membangun protein baru. Selanjutnya ada protein turnover. Nah, protein turnover ini juga mempengaruhi keseimbangan nitrogen loh. Kenapa sih bisa mempengaruhi keseimbangan nitrogen? Sini aku jelasin. Yang pertama ada nitrogen positif, yaitu saat sintesis protein berlebih. Saat sintesis protein lebih tinggi, misalnya pada pertumbuhan. Selanjutnya ada nitrogen negatif, yaitu ketika degradasi lebih tinggi, misalnya pada malnutrisi. Nah guys, ini kita udah di akhir penjelasan. Aku mau kasih tahu ke kalian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ada metabolisme asam amino adalah proses kompleks yang melibatkan pencernaan, penyerapan, distribusi, dan utilisasi. Proses ini memastikan tubuh mendapat asam amino untuk kebutuhan vital seperti pembentukan protein, energi, dan sintesis molekul penting. Yeay, terima kasih. Mungkin segitu aja dari aku untuk presentasi atau pemaparan materi asam amino. Untuk pemaparan materi metabolisme asam amino, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.